Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik pembayaran ke pelayanan kesehatan. Mengapa pembayaran pelayanan kesehatan memerlukan teknik? Seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa pemberian pelayanan kesehatan itu jangan sampai boros, jangan sampai berlebihan, harus efisien, karena itu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cukup dengan hasil yang optimal. Nah, keseluruhan teknik pembayaran kesehatan ini merupakan teknik-teknik yang berkembang di Amerika Serikat. Saya mengutip dari Convert tahun 1996 bahwa ada banyak teknik pembayaran ke pelayanan kesehatan, antara lain FFS atau Fee for Service, kemudian ada teknik pembayaran secara kapitasi, Global Fee atau Global Budget, Case Rate, Per Diem, dan juga DRG atau Diagnosis Related Group. Seperti apa teknik-teknik pembayaran tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah Fee for Service. Fee for Service ini pasien bebas mendapatkan pelayanan kesehatan apapun. Fee for Service ini cukup buruk ya di dalam pelayanan kesehatan karena bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berlebihan. Oleh karena itu, teknik pengendalian biayanya seperti apa? Tentu dengan meminta diskon, dengan meminta negosiasi agar pembayaran pelayanan kesehatannya ini semakin efisien. Teknik yang berikutnya dengan co-payment. Co-payment ini dengan Fee for Service, dengan diberikan co-payment, maka harapannya penyakit-penyakit yang berbiaya murah tidak sampai di-reimburse oleh pihak asuransi kesehatan, gitu ya. Nah, untuk metode atau teknik pembayaran pelayanan kesehatan yang kedua, kita kenal istilahnya dengan kapitasi. Nah, kapitasi yaitu pembayaran kepada fasilitas kesehatan di awal ya, berdasarkan jumlah anggota di fasilitas kesehatan tersebut selama per anggota per bulan atau berdasarkan per anggota per bulan, atau kita kenal istilah dengan per member per month ya, misalkan 3.000 per anggota per bulan. Nah, kalau anggotanya ada 10, maka 300.000 yang dibayarkan, nah, dan seterusnya. Dengan adanya kapitasi ini diharapkan bisa menekan kunjungan yang tidak perlu, gitu ya. Bisa memberikan kunjungan sesuai dengan kebutuhan medis peserta. Karena apa? Karena kalau budgetnya itu melebihi pendanaan kapitasi yang sudah diberikan kepada pelayanan kesehatan, tentu pelayanan kesehatan harus memikirkan supaya tekniknya ini lebih efisien. Misalnya dengan datang ke rumah pasien agar pasien ini tidak sakit ya, tidak berobat, diminta untuk memberikan promosi kesehatan, diminta untuk memberikan edukasi kesehatan kepada pasien. Maka secara langsung sebenarnya teknik kapitasi ini juga mendorong upaya preventif promotif perorangan kepada pasien dengan pendanaan per member per month tadi. Kita masuk pada teknik yang ketiga, yaitu Global Fee. Nah, Global Fee ini tidak diterapkan di Indonesia, tapi teknik pendanaan ini diterapkan di Amerika, di mana pendanaan ini yaitu badan penyelenggara itu memberikan sejumlah dana kepada fasilitas kesehatan untuk pelayanan kesehatannya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, Global Budget, Global Fee ini memberikan budget yang besar sehingga pelayanan kesehatan harus memanfaatkan budget tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, ini akan mendorong fasilitas kesehatan untuk tidak menghabiskan budget atau dana yang diberikan dari badan penyelenggara ya, dengan teknik-teknik yang bisa dikembangkan, dikreasikan, diinovasikan oleh rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang mendapatkan dana global budget tersebut atau global fee tersebut. Selanjutnya ada case rate, yaitu pendanaan berdasarkan kasus-kasus tertentu. Sudah ada tarif-tarifnya gitu ya. Kasus-kasus tertentunya contohnya apa? Contohnya misalkan bedah mikro atau bedah minor, bedah mayor, one day care, itu sudah tarif-tarifnya. Nah, itu ditetapkan secara case rate atau kasus-kasus tertentu. Ada teknik yang lebih kompleks daripada case rate, yaitu DRG ya, DRG ya. Nah, tapi sebelum kita bahas DRG, kita bahas per diem terlebih dahulu. Nah, per diem ini tidak juga diterapkan di Indonesia. Itu apa? Pembayaran yang berdasarkan hari rawat.
ya. Jadi segala bentuk penyakit apapun ya, 1 hari pasien ya diharapkan atau diharuskan membayar sejumlah dana tertentu. Ya, ini mirip seperti hotel gitu ya, mirip seperti hotel. Sudah termasuk kamar, visit dokter, obat-obatan, dan pendanaan untuk penyakitnya dengan dana harian atau per diem. Nah, sayangnya ini tidak diterapkan di Indonesia. Nah, ini ada teknik yang berkembang di Amerika. Nah, kemudian ada teknik yang hingga saat ini diimplementasikan di Indonesia, yaitu DRG atau Diagnosis Related Group, atau di Indonesia dikenal dengan CBG atau Case Based Group gitu ya. Apa itu DRG atau Case Based Group? Yang merujuk dari Tabrani tahun 2009, DRG ini adalah pembayaran vaskes berdasarkan diagnosis penyakit dengan memperhatikan komplikasi dan komorbid, yang mana pembayaran tersebut diterapkan di pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau di rumah sakit. Yang mana DRG ini dikembangkan dengan menghubungkan dengan case mix ya, atau case mix yaitu kasus diagnosis penyakit dengan tarif atau biaya yang harus dibebankan kepada pasien. Nah, setiap DRG ini menggambarkan kelompok pasien dengan diagnosis tertentu yang sudah memperhatikan komorbid, sehingga pada tarif itulah rumah sakit mendapatkan pendanaan, sehingga apabila tarif atau biaya yang dikeluarkan rumah sakit itu semakin besar atau melebihi dari tarif DRG, tentu akan jadi kerugian bagi rumah sakit itu sendiri. Sedangkan cara rumah sakit untuk efisien adalah mengeluarkan biaya operasional rumah sakit di bawah tarif yang sudah ditetapkan oleh DRG itu sendiri. Kita akan mencoba menghitung kapitasi, karena kapitasi ini diterapkan di Indonesia, di mana ada 2 metode untuk menghitung kapitasi ini. Metode yang pertama yaitu metode kebijakan gitu ya. Kalau itu sudah kebijakan pemerintah ya sudah lah ya. Nah, kita akan mencoba dengan metode menghitung ya, menghitung rata-rata biaya berobat hingga tercipta berapa biaya kapitasinya. Nah, kalau di sini kita lihat data ya. Kita lihat data, ada jenis-jenis pelayanan, baik itu kunjungan rawat jalan, check up, rawat inap, dan lain sebagainya. Kita lihat di situ ada rates per 1000 orang per tahun dengan pendanaannya, dengan jumlah orangnya kita bisa lihat, dan juga jumlah biaya rata-rata yang dikeluarkan sehingga menghasilkan kapitasi per orang per bulan, sehingga untuk menjadikan total kapitasi yaitu sekitar $29,73 gitu ya. Sehingga untuk apakah kapitasinya itu 5.000, apakah kapitasinya itu 10.000, tentu itu ada dasarnya, tentu itu ada perhitungannya ya, dengan membandingkan antara case rate dan rata-rata biaya per pelayanan. Ya, mungkin demikian terkait dengan teknik-teknik pembayaran pelayanan kesehatan pada mata kuliah kali ini. Kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih.